Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu 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 Rahayu. Selamat datang di Halaqah Damai ke-117 di podcast Religious Studies dengan tema Encounter of the Sacred, refleksi kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Hari ini kita tidak sendiri, ternyata ditemani oleh narasumber kita, ada Suster Gerard atau Suster Gerard Philips RSCJ PhD dari Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Ada juga Kang Daus dan Kang Lupi yang akan menemani hari ini ya. Di hari Jumat ini tanggal 13 September 2024 pukul kurang lebih pukul 16.30 ini kita akan diskusi bareng sama Suster Jera, dan tadi sudah dibuka dengan musik oleh Kang Daus dan juga Kang Lupi. Sebelum dimulai saya akan bacakan dulu kemitraan dari acara ini. Ada Program Integritas Terbuka RSCJ Indonesia, kemudian Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, kemudian Prodi Studi Agama-Agama S2 S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan juga ada Cipikres Fakultas Filsafat Unpar. Baik, untuk melanjutkan saya akan serahkan kepada Kang Daus sebagai moderator ini. Silakan Kang Daus. Terima kasih Regina. Ini Halaqah Damai podcast yang keberapa? 117. 117. 117. Gak kerasa ya? Iya. Lu sudah berapa kali ngedit? Udah 117 video berarti ya. Oh enggak, sama kalau awal sama Kang Daus. Sejarah di saya juga udah lama nggak ketemu sejarah. Iya, sudah lama. Ada setahun ya Pak ya? Lebih. Kalau seperti ini lebih Ya? Lebih. tapi kenapa keluar ketemu? Udah lama. Udah lama. Tapi nggak apa-apa. Kangen. Sekali ketemu tapi berkualitas langsung di acara podcast. Mantap. Oke Sobat Damai, ini sesuai dari tema ini tentang Encounter of the Sacred, refleksi kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia kemarin. Itu happening banget. Betul. Ada kunjungan ke Istiqlal, disambut oleh pimpinan Masjid Istiqlal, dan ini benar-benar apa ya? Benar-benar nuansa persaudaraan, nuansa cinta muncul di kunjungan khusus Paus Fransiskus ke Indonesia. Nah, untuk lebih kira-kira nih refleksi apa yang bisa kita ambil semuanya di kunjungan tersebut, ini kita ada langsung orang A0 nih kalau di orangnya Paus Fransiskus itu orang A0, bukan A1 lagi ya. Ada Suster Jera. Nah Suster Jera, ini kan kemarin saya di sosial media, saya emang nggak ke Jakarta tapi lihat di sosial media, waduh ada Paus itu, ada ibu-ibu yang hamil nyamperin ke mobilnya Paus lagi itu Iya, betul. minta diberkati. Iya, betul. Itu merinding sekali sejarah. Terus juga banyak lah ketika apalagi momen siapa ketua pimpinan Masjid Istiqlal tuh yang sekarang tuh Imam Nasruddin Umar. nah Imam Nasruddin Umar itu ngecup kepalanya Paus dan akhirnya pokoknya dibalas oleh tangan. Pokoknya gitu ya. Susah, sangat sakral, dan itu mungkin kalau seumur hidup saya gitu ya sejarah, itu kemenangan kali pertama saya lihat hal seperti itu. Itu luar Saya biasa. juga. Saya aja yang lihat di TV nangis loh. Iya, Apalagi itu Langsung ya. sangat luar biasa. Nah, untuk
mempersingkat waktu, Sobat Damai, Kita dengarkan. kita dengarkan bagaimana tanggapan si Cera. Kalau si Cera agak kagok pakai bahasa Indonesia, boleh ngobrol pakai bahasa Afrika juga. Oh, Bahasa hati kan. oke. Silakan Baik, si Cera. baik. Terima kasih banyak. Mungkin saya juga akan mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sejahtera. Dan apa dalam bahasa Sunda kita bilang apa? Sampurasun. Sampurasun. Ya. Saya senang sekali bisa kembali lagi ke Indonesia ya. Saya di Indonesia. Tapi dalam podcast dan dengan hal seperti ini, khususnya dengan Kang Daus dan bercerita pasti dengan Gina. Nah, ketika saya merenungkan tentang kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, ada 4 hal yang muncul dalam pikiran saya supaya kita bisa mengatur refleksi kita. Dan saya mau jujur ya, tadi ketika saya pulang dari UIN, saya tidur nyenyak. Hotel dari UIN. Saya tadi pagi di UIN, saya pulang, saya makan siang, saya tidur nyenyak. Dan saya mimpi. Dan ini hasil mimpi saya yang Bagi kepada kalian langsung diceritakan ya di podcast ini. Nah, dalam mimpinya saya kurang tahu saya lihat siapa dan apa. Tapi ada mungkin karena saya pikir tentang podcast atau apa yang saya akan bicara dan seterusnya, dan ini juga bergumul ya dalam hati dan pikiran saya kunjungan si Paus. Seperti 4 poin yang muncul. Yang pertama apa? What? Nah, jadi apa? Apa terjadi? What happened gitu ya pada bahasa Inggris. What happened? Apa? Nah, kalau kita lihat si Paus itu sosok yang tertinggi di gereja Katolik. Yes. Dan beliau melanjutkan jejak kakinya Santo Petrus, Paus pertama yang dipilih oleh Yesus sendiri. Jadi ini satu warisan atau satu silsilah yang cukup kuat yang kita bisa lihat dari Yesus, Petrus dan seterusnya dengan Paus Fransiskus. Di Indonesia, Paus Fransiskus adalah Paus ketiga yang mengunjungi. Oke, ke Indonesia. Pertama Paus Paulus ke-6 dan Yohanes Paulus ke-2 dan sekarang Paus Fransiskus. Dan memang kehadiran Paus Fransiskus di dunia hadir di dunia yang sangat berbeda sekarang. Ya. Di Indonesia juga, situasi di Indonesia juga sangat berbeda. Misalnya waktu 2 Paus sebelumnya mengunjungi kan sangat berbeda. Jadi apa itu? Bahwa Paus datang ke Indonesia untuk 3 hari, dia mengunjungi Indonesia dan ini negara pertama dari 4 negara yang beliau kunjungi dalam 1 minggu. Dalam 10 hari. Oke. Jadi Indonesia, Papua New Guinea, Timor Leste dan Singapura. Hari ini beliau akan kembali ke Vatikan. Oke. So ini apa? Ya. Tapi pertanyaan selanjutnya, what? So what? Yang kedua. Kalau dia datang, kenapa? Terus kenapa? Apa sesuatu yang berbeda? Ada banyak orang kok datang ke Indonesia. Yes. Banyak orang suci datang ke Indonesia. Banyak tokoh, banyak orang datang bertemu presiden kita dan seterusnya. Di Bandung tuh paling banyak orang suci. Jalan suci. Surabaya Cicahem. Karena itu karena seperti itu. Ya. Lanjut sejarah. Betul. Jadi tapi so what? So what? Nah, Nah, kalau di Indonesia harus ada tambahan kalau so what gitu loh. so what gitu loh. Dia datang apa sesuatu yang bergemuruh ya 90.000 orang bertemu dia untuk misa dan dia bertemu banyak orang yang ada katakan tadi menyentuh orang yang hamil dan seterusnya. Nah, mungkin yang so what itu mungkin saya mau geser ke hal-hal yang
bisa katakan disentuh oleh media sosial, tetapi mungkin tidak juga. Ya. Oke. Jadi pertanyaan saya pertama, apakah Paus Fransiskus datang hanya untuk orang Katolik? Yes. Yes. Betul. Ini pertanyaan saya pertama. Apa? So what ya? Hmm. So what dia datang apakah hanya untuk orang Katolik? Nah, di sini saya di tengah, Anda semua yang katakan bahwa Anda lihat di TV, Anda nangis dan seterusnya, tersentuh dan seterusnya. Dan banyak orang, mungkin ini sekilas disentuh oleh media sosial, tapi ada banyak orang Muslim yang datang kepada saya atau kepada teman-teman saya dan cerita bahwa sebetulnya ini seperti satu mujizat ya, kehadiran beliau ke sini. Dalam arti saya sebagai ini saya bicara apa yang seorang Muslim bicara. Untuk saya selalu skeptis terhadap Injil misalnya. Apa sih Injil gitu? Saya skeptis. Apakah Injil itu benar? Tapi dia katakan, dan memang saya tidak mau, saya punya banyak teman Kristiani, banyak teman Katolik, tapi saya mau jauh dari kitab suci dan dari Injil karena saya skeptis. Ini seorang Muslim ya. Tapi ketika saya melihat Paus injak kaki di Indonesia dan pertemuan dia dengan Jokowi, saya langsung bilang saya mau membuka hati. Tapi tanpa bilang sama saya ada sesuatu dari sosoknya yang membuka hati saya. Dia cerita itu. Terus dia bilang setelah itu saya mulai mengamati dia. Tapi dari jauh, maksudnya masih skeptis ya. Tapi dari semua tingkah laku beliau, saya melihat bahwa saya tidak perlu baca kitab suci. Kitab suci ada dalam diri. Sudah termanifest dari. Sudah manifestation gitu. Now saya tahu bahwa ini ya isi kitab suci. Menarik ya, menarik sekali. Ini isi kitab suci. Ini Paus Fransiskus, tingkah lakunya, caranya, bagaimana kehadiran dia membawa satu naungan atau satu aura atau satu suasana di Indonesia yang semuanya kami rasa suci gitu ya. Kehadiran kita ini kan juga sangat psikologis. Kalau kita dengan orang yang suci, kita juga rasa suci kan. Nah, Bapak itu bilang gitu, saya rasa ini. So ini satu yang saya katakan mungkin dari media sosial tetapi ada. Terus ada lagi seorang Muslim perempuan, betul yang Anda katakan hamil dan seterusnya, tapi kan ini muncul di media sosial. Ada yang banyak yang tidak muncul, dia katakan bahwa saya dalam situasi yang sangat susah dalam hidup, sangat susah dalam hidup. Terus waktu Paus misa, sebetulnya saya tak mengerti itu apa itu misa, tapi saya berdoa dan saya kurang tahu setelah misa itu selesai atau di samping misa dan misa selesai seperti kesusahan saya tidak ada lagi, hilang ya, dan saya bisa pikir lagi gitu. Nah ini kan satu contoh ya, di mana dia datangnya untuk orang Katolik. Dan kembali lagi ke so what. Nah, ini yang sini saya mau sentuh dengan yang Imam Nasruddin Omar dan Paus Fransiskus. Pertemuan dua orang suci. Mungkin apa yang kita lihat satu aksi. Dia cium kepala, dia cium tangan. Karena di belakang aksi itu ada sentimennya, emosinya. Ini memicu perasaan dalam penampilan. Tapi sore hari ini saya mau menggali, kenapa Nasruddin Omar, Imam Nasruddin Omar cium kepalanya dan dia cium tangannya. Kenapa? Saya merenung, apakah karena beliau duduk di kursi roda? Kalau dia berdiri mungkin peluk, seperti Imam Al-Azhar pernah lakukan, atau karena dia duduk di kursi roda dia bisa berlutut mungkin atau tunduk. Banyak hal dia bisa lakukan. Kenapa cium?
Di sana saya geser ke arti kepala di budaya Indonesia. Oke. Yang Anda tahu jauh lebih banyak daripada saya. Oke. Ya. Tapi kepala itu tempat di mana ada roh tinggal, Oke. bagian tubuh yang sangat pure, Hmm. ya, dan sangat dekat sama Tuhan. Tuhan. Ya. Jadi saya juga mulai lihat, iya ya, di Indonesia banyak suku dan semua suku diidentik dengan Kepala suku. bukan kepala suku satu, kepala suku, tetapi pakaiannya, Oke. Topinya. Iya. topinya. Karena ini kan mahkotanya, Mahkota. tapi ini juga mahkota ciptaan Tuhan, Iya. adalah seorang manusia. Iya. Terus juga di Indonesia saya tak pernah lihat orang pukul kepala. Gak sopan. Ya, itu nggak sopan. Kalau makan kepala sering, kepala kakak. Kepala ayam juga kan. Tapi kan kita tentang kepala manusia ya. Maaf, saudara. Lanjut saudara. Oke. Bukan kepala sering. Jadi sangat suci ya. Kalau kita pijit juga orang tanya boleh kan saya Ya. pegang kepalanya? Izin dulu ya sih. Izin dulu. Artinya ini bagian tubuh yang sangat Sakral. sakral. Yes. Betul. Sangat sakral. So, jadi saya tidak terkejut kalau Imam Nasruddin Umar cium. Karena ini sakral. Kenapa juga Paus Fransiskus cium tangannya? Kenapa? Dia bisa peluk, dia bisa salam. Iya. Kenapa dia cium tangannya? Nah, kalau kita lihat dari Paus Fransiskus sebagai seorang Katolik, sebagai seorang Romo, pastor, kalau kepala sangat suci untuk budaya Indonesia dan juga memang untuk Islam juga, tangan sangat suci untuk khusus untuk kita semua, tapi khusus untuk seorang yang ditabiskan sebagai seorang pastor. Waktu dia menjadi pastor, salah satu bagian dalam sakramen itu untuk memberkati tangannya. Jadi ini menjadi seperti tangan Yesus sendiri yang menjadi gembala, yang menjadi orang yang menunjukkan jalannya kepada yang lain. Jadi kalau untuk Imam Nasruddin Umar, kepala itu suci, untuk Paus Fransiskus, tangan itu suci. Nah, saya juga tanya, tapi apakah mereka pikir seperti itu waktu mereka berinteraksi? Saya pikir pasti tidak sepanjang lebar seperti itu. Ya, betul. Penjelasan Itu saya pasti lebih mereka ke tidak ekspresi pikir. spontan ya mungkin ya. Tapi betul ekspresi spontan. Tapi ekspresi spontannya muncul dari kesakralan Betul. mereka, Iya. kebiasaan mereka. Nah, dari sana saya mau kita berhenti sebentar untuk merenungkan. Dalam hidup kita, kalau kita hidup dalam kebiasaan hal-hal seperti ini, dalam momen penting, dalam krisis, dalam momen kebahagiaan, hal yang ini akan keluar. Iya. Seperti dalam simbol yang sangat sederhana ya. Kalau kita pencet, squeeze, jeruk, keluarlah air jeruk. Sari patiknya Pak. Iya. Betul kan? Betul. Dalam situasinya, stresnya, kalau saya pukul daus, apa yang akan keluar? Bisa jadi kebaikannya, bisa jadi keburukannya. Betul. Nah, ini yang kita bisa lihat dalam dua sosok ini, kesakralan mereka yang sudah intrinsik keluar dari satu momen. Ini satu. Kedua, karena kita bisa diharap berdamai dan dialog itu menjadi sangat penting. Dialog yang sungguh-sungguh menjadi dialog kalau kita bisa menyentuh hal sakral. Kalau tidak, sayang. Ya. Ini hanya omong kosong. Ya, Ya. betul. Jadi menyentuh hal yang sakral, hanya the true dialogue kalau kita bisa menyentuh sakral yang ada dalam satu sama lain. Oke, ada banyak hal yang kita bisa ambil dari so what. Ya. Tapi ini so what-nya. So what? Ini terjadi Ya. yang dari kunjungan ini. Ya. Terus satu lagi, apakah Paus datang hanya untuk orang kaya atau untuk orang elit? Untuk pejabat. Karena saya mendengar itu
Untuk apa dia pergi ke Singapura? Singapura kan kaya. Ini kan 3 negara itu masih dalam perkembangan. Terus saya juga spontan bilang, ini memperlihatkan pada kita bahwa dia datang untuk semuanya, bukan hanya untuk dia, bukan datang untuk semuanya. Untuk dia miskin dan kaya, dia tidak mengkelompok orang-orang seperti itu. Ya, untuk dia datang untuk semuanya begitu. Apakah dia datang untuk orang elit? Di sana saya bisa katakan tidak ada dalam media sosial. Ketika dia pergi di kursi roda dari satu tempat ke tempat yang lain, dia mencari orang yang berdiri di belakang. Dia mencari orang yang baru pulang dari kerja dan panggil mereka dan berkati mereka, dan sepertinya dia juga dapat berkat dari mereka ya. Dan selalu Paus Fransiskus katakan, silakan doakan saya, silakan doakan saya ya. Jadi ini so what ya. Pertanyaan ketiga, now what? Sekarang apa? Sekarang apa? Nah, sekarang saya pikir ini momen di Indonesia atau semua negara di mana dia mengunjungi, atau semua negara, bukan hanya yang 4 negara ini, perlu berhenti merenungkan persis yang Lutfi katakan, apa sih terjadi pada diri saya? Terus saya mengajar calon pastor di Unpad Filsafat. Saya bilang sama mereka, kalian tahu Paus Fransiskus seperti kalian semua. Dia juga seperti kalian ikut kuliah untuk menjadi seorang pastor. Dia juga datang dari keluarga yang sederhana. Kalau dia bisa menjadi seperti itu, kalian semua di sini calon paus. Kalian semua di sini calon imam Nasruddin seperti Nasruddin Muhammad atau Imam Al-Azhar. Calon Rabia atau calon siapa ya? Semua calon itu. Jadi now what-nya, saya harap bahwa kunjungan ini akan mendorong kita untuk kembali ke kesakralan kita masing-masing. Yang kita juga punya warisan bertahun-tahun, kita juga punya silsilah dari keluarga kita sendiri atau dari agama kita masing-masing. Ya. Terus jangan hanya hebat sekali, hebat ya. Bisa nggak kita lakukan apa yang dia lakukan? Dan kita takut menjadi paus untuk lakukan itu atau menjadi imam untuk lakukan itu. Jadi pertanyaan ketiga, lanjut dengan pertanyaan selanjutnya, next what? Setelah itu apa? Next what? Dan next what akan podcast selanjutnya. Ya enggak. Dimana next what? Karena next what? Kita akan lihat dengan kesakralan itu sesuatu terjadi atau dari kesakralan itu pasti akan membawa perubahan. Pasti. Dan 2 sosok ini ketika bertemu, mereka aksi, bukan hanya, kan ada satu ini kan from head to hands, from head to heart to hands, gitu kan. Nah, dua-duanya pakai hatinya gitu. Nah, tapi kalau ada seperti ini perjalanannya, pasti outputnya sesuatu yang membawa perubahan untuk dunia. Dan ini mereka tanda tangani deklarasi Istiqlal. Nah, ini next what. Jadi next what podcast selanjutnya kita akan bahas deklarasinya apa Istiqlal ya. Jadi saya pikir ini kan what, so what, now what, and next what. Ini hasil mimpi saya ya. Oke, teman-teman. Oke, sobat Tamai, tadi itu 4 hal dalam kunjungan Paus menurut sejarah, what, so what, now what, dan next what. Oke, sejarah cuma sekilas dulu lah biar sobat Tamai juga lebih mengenal lebih jauh siapa sosok Paus Fransiskus itu. Kan itu ada, kalau sebenarnya Pak Benedikti ada istilah Fransiskus itu gelar atau apa? Fransiskus itu namanya atau gelar? Ini menarik sekali. Nah, saya belum tahu ya. Gini, Paus Fransiskus seorang Jesuit. Jesuit. Ini satu tarekat misalnya ya, dalam bahasa untuk Islam kita bisa mengenal sebagai tarekat.
Jadi Paus Fransiskus seorang Jesuit. Kongregasi, kalau apa di istilahnya? Tarekat. Di Katolik istilahnya apa? Kongregasi. Kongregasi. Ya. Oke. Jadi dia juga ikut tahap-tahap untuk menjadi seorang romo, pastor. Dan kan di gereja Katolik kan hierarkis ya. Jadi setelah itu beliau menjadi dalam Argentina dia menjadi uskup. Seperti kalian tahu uskup Anton, uskup Pascalis dan seterusnya. Oke, dia menjadi uskup. Setelah itu dia sempat naik jabatan nih, menjadi kardinal. Terus ada ketika Paus meninggal dunia atau Paus memundurkan diri, ada pertemuan tertentu yang terjadi di Roma, di mana semua kardinal kumpul untuk pilih antara gereja satu orang yang bisa menjadi paus. Dan siapa saja bisa menjadi paus, bukan hanya antara kardinal. Nah, dia dipilih sebagai paus. Namanya sebetulnya bukan Fransiskus tapi Giorgio Bergoglio. Ini kan namanya. Dia memilih nama Fransiskus karena dia penggemar Santo Fransiskus Assisi. Dan Santo Fransiskus Assisi sangat dekat dengan dia menjadi santo untuk karena banyak hal, tapi beliau sangat dekat dengan semesta alam. Ya, relasi. Jadi dia kan panggil bulan itu saudari, panggil matahari sebagai saudara, panggil air sebagai ibu, kan sangat dekat sama. Dan Paus Fransiskus ambil selain Yesus pasti, tapi ambil Santo Fransiskus sebagai teladan. Karena itu Anda akan lihat banyak tulisan Paus Fransiskus tentang semesta alam, Laudato Si, Laudato Deum dan seterusnya. Oke. Clear ya? Kalau nggak salah juga nih, saya pernah nonton filmnya Two Popes. Ya, Two Popes. Itu tuh pas beliau jadi kardinal tuh datang ke Vatikan tuh mau mengundurkan diri kalau nggak salah. Betul sekali. Betul ya. Betul. Tahu malah jadi paus. Betul sekali. Dia mencoba mengundurkan diri. Iya, betul kan ya. Oke, Sobat Damai, ini pertemuan podcast mungkin harus 2 volume. Pak Dr. Rizia request, Pak Dr. Rizia lagi kemana? Lagi pasar. Aduh, pasar. Pak Dr. Rizia Belanja ikan. Oke. Nanti kita request ke Pak Zia ini buat 2 volume. Karena tadi yang next one-nya kita akan lebih jauh lagi ngebahas. So, bisa lebih dari 2 volume. Oke. Iya. Sebenarnya bukan gimana Pak Zia. Sebetulnya bukan gimana Pak Zia kalau urusan ekonomi gimana susah. Bangga. Ini juga tanpa kesakralan. Tanpa kesakralan open ended. Tidak ada yang bisa berhenti. Ya. Karena kan rohnya hadir. Betul. Ya. Oke, terima kasih Sejarah. Lutfi yang tambahin? Ya, tadi cerita tadi pertama yang si Sejarah katakan bahwa apa yang dari hati itu akan sampai ke hati. Yes. Jadi siapa itu yang melihat, kalau itu memang awalnya dari hati ya, kita pun yang tidak secara langsung melihat malah. Betul. Kalau dari saya tadi Sejarah bilang bahwa ada yang disentuh dengan media sosial, ada yang enggak gitu ya. Dan tadi Paus datang ke Indonesia, so what gitu, apakah dia datang untuk Katolik aja, apakah untuk orang-orang tertentu saja? Ternyata tidak. Bahkan Paus sendiri mencari orang-orang yang memang sederhana atau orang-orang umum yang ada di situ, beliau panggil gitu. Begitu dengan kesederhanaan dari Paus. Dan terakhir saya mau kasih tahu ya, untuk Sobat Damai dan untuk kita semua, kita perlu hati-hati dengan media sosial. Betul. Karena sekarang Paus sudah kembali, tapi ada banyak cerita yang konyol. Contohnya persis yang Anda katakan waktu dia menyentuh satu anak dan seterusnya. Sekarang ceritanya bahwa anak itu bisu, tetapi ketika Paus menyentuh dia mulai bicara hal seperti ini yang aneh-aneh hoax ya. Kita perlu sadar tentang fake news. Tapi Sejarah kesana kan ya? Kemarin ya? Kesana berangkat. Waktu kemarin waktu ke Istiqlal. Mando juga kesana? Nggak, bukan di Istiqlal, saya Di bertemu GBK. di GBK dan saya bertemu beliau di Vatikan sebelum datang ke Indonesia. Mando suka ketemu nggak? Saya ketemu. Ketemu di TikTok ya. Oke. Gimana?
menarik pembahasan tentang encounter sacred kunjungan Paus Fransiskus ya ke Indonesia dan ke beberapa negara di Asia Tenggara lainnya gitu ya. Secara ini sesi terakhir, kira-kira menurut sejarah, saya nggak akan bertanya deh sesi terakhir sejarah mau ngomong apa di sesi terakhir ini. Sekarang sesi terakhir. Saya akan bertanya kalau kita panjang lagi. Closing statement ya. Biarkan kunjungan paus itu atau encounter of the sacred itu, kunjungan paus itu membawa kita ke sakralan kita sendiri. Kita bisa membagikan kesakralan kita kepada satu sama lain. Cukup? Cukup. Oke. Sobat Damai, pertemuan podcast kali ini dicukupkan sekian. Saya kembalikan, saya sebagai moderator, saya kembalikan ke host ya, Neng Gina. Kita ada satu lagu lagi nggak? Iya. Ada. Boleh? Oke, Gina? sebelum Boleh, ditutup Pak silakan Kerja. Kang Daus dan juga Kang Lutfi. Sebelum ditutup silakan untuk mempersembahkan sebuah lagu. Oke. Gina mau nutup dulu nggak? Nanti setelah itu ya. Lagu nang? Sempurna. Tapi Sempurna. Boleh ikut nyanyi? Boleh. Oke. nyanyi, nyangu, boleh. Ini judul lagunya secara apa? Sempurna. Perfect. Sempurna. Jalan-jalan. Oke. Yuk. Kau begitu sempurna, di matamu kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memuja. Di setiap langkahku, ku selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah jaraku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Setiap langkahku, bukan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah, gila, go. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Terima kasih Ujian. Baik, terima kasih kepada Sobat Damai yang sudah hadir di sini, Kang Lutfi, Kang Daus, dan juga Sister Jera. Terima kasih untuk sharing hari ini sharing session di podcast Halakoh Damai ke-117. Dan tadi ada pesan terakhir dari Sister Jera bahwa dengan datangnya Paus Fransiskus ke Indonesia itu untuk mengembalikan kesakralan pada diri sendiri. Baik, terima kasih Sis Jera Terima kasih. dan Kang Daus.